Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Saudara, Polda Sumatera Utara menyebut ada dugaan tindak kekerasan pada penghuni kerangkeng manusia milik rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin hingga menyebabkan korban tewas. Polda Sumatera Utara menyatakan tindak penganiayaan yang dilakukan bahkan diduga dilakukan secara terstruktur hingga menyebabkan jumlah korban tewas lebih dari 1 orang. Polisi mengatakan mereka yang diduga tewas umumnya memiliki luka lebam yang indikasinya karena tindak penganiayaan. Sejauh ini Polda Sumatera Utara memastikan total terdapat 656 orang yang pernah berada di dalam kerangkeng. Sedangkan dari hasil investigasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ada temuan indikasi tindak pidana perdagangan orang. Diduga orang-orang di dalam kerangkeng ini dieksploitasi untuk bekerja di pabrik sawit tanpa digaji dalam kurun waktu 1 hingga 4 tahun. Termasuk tempat-tempatnya, kita sudah menentukan tempat pemakamannya di mana. Tapi kalau saya sampaikan nanti, itu tadi beliau bilang orangnya harus kita jaga teman sekalian. Itu menjadi concern kita dalam mengungkap kasus hilangnya nyawa orang tadi yang saat ini kita temukan dugaannya dan sudah kita temukan bukti permulaan yang cukupnya. Kami melihat ada beberapa keganjilan yang perlu pendalaman dan juga ada indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena mereka ini, para tahanan tersebut itu hilang kebebasannya, dieksploitasi untuk bekerja di pabrik pengolahan sawit dan tanpa mendapatkan gaji. Jadi fakta-fakta baru apa saja yang terungkap dari penyelidikan kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin? Benarkah ada tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian penghuni sel? Lebih lengkap kita akan berbincang dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution. Pak Maneger, selamat malam. Malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Beni akan bergabung bersama kita. Kami juga sudah berupaya menghubungi Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi untuk bisa berbincang malam hari ini. Namun sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan respons. Pak Maneger, sebelum saya tanya soal temuan terbaru ini, bahwa ada penghuni kerangkeng yang meninggal, saya mau tanya dulu sesuatu yang pasti juga sudah diperhatikan oleh banyak orang. Ada perubahan narasi dari kepolisian Polda Sumatera Utara yang tadinya menyebut bahwa kerangkeng ini sebagai tempat dalam tanda kutip warga binaan si Bupati ini, sekarang sudah secara terbuka menyatakan bahwa ada dugaan penganiayaan. Apa yang Anda lihat berubah, Pak Maneger? Iya, makasih Mbak. Saya kira kita mengapresiasi perubahan narasi ini, Mbak, karena narasi awal yang muncul ke publik itu kan kerangkeng manusia itu kemudian diperuntukkan sebagai rehabilitasi korban narkotika. Nah, hari ini kemudian seperti yang disampaikan oleh Mbak dan Kompas TV, teman-teman kepolisian kemudian merubah narasi dengan mengakui atau menyampaikan kepada publik ternyata memang ada dugaan 600 sekian orang korban, ada yang meninggal dan seterusnya. Karena itu sekali lagi kita apresiasi ini dan kita mendukung dan mendorong kawan-kawan kepolisian di Poldasu ya, Polda Sumatera Utara untuk secara profesional dan mandiri untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Karena apa? Saya kira 2 pekan terakhir ini kan publik mendapatkan informasi yang beragam ya. Teman-teman kepolisian di awal menyebut ini sebagai tempat rehabilitasi korban narkotika. Di sisi lain publik juga disuguhkan dengan beberapa fakta bahwa ada kerangkeng, ya, kemudian ada orang yang kemudian diduga mengalami kekerasan, bahkan ada yang diduga meninggal dunia dan seterusnya. Karena itu sekali lagi kita mengapresiasi dan terus mendukung agar kepolisian menuntaskan kasus ini, apapun motifnya, siapapun
ada di balik peristiwa ini, kemudian semua harus dimintai pertanggungjawaban. Begitu, Ah, Mbak? Kalau dari LPSK sendiri mendengar ada dugaan bahwa di situ ada penganiayaan, lalu kemudian ada yang sampai meninggal, bahkan lebih dari 1 orang, dan sejauh ini sudah ada lebih dari 600 orang yang pernah berada di kerangkeng itu. Apa tanggapan LPSK, Pak Maneger? Iya, betul, Mbak. LPSK kemudian sudah melakukan investigasi pekan ini ya ke Langkat, ke Sumatera Utara, dan kemudian seperti yang disampaikan di publik oleh tim yang berangkat ke Langkat, ada setidaknya 7 temuan kan ya. Pertama, ditemukan memang ada 2 kerangkeng manusia di tempat kejadian perkara. Betul, ada 2. Kemudian yang kedua, penghuni serupa sel atau kerangkeng itu memang diminta untuk membuat pernyataan. Hmm. Kemudian yang ketiga, Bentar, pernyataan apa, Pak? pernyataan bahwa mereka bersedia mengikuti semua peraturan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penghuni ternyata dalam temuan LPSK itu bukan hanya pencandu narkotika, Mbak. Oke. Bukan hanya pencandu narkoba. Lalu yang keempat, ada temuan, ada dugaan kita tentang pembayaran penghuni kerangkeng. Kemudian yang kelima, kita menemukan tidak diizinkannya ibadah di luar kerangkeng. Oke. Jadi temuan kita. Lalu yang keenam, ada temuan kita para penghuni dipekerjakan tanpa dibayar. Lalu yang ketujuh, adanya penghuni meninggal dunia dengan penganiayaan. Dengan demikian, Mbak, LPSK secara lugas merekomendasikan kepada kepolisian tentu untuk menuntaskan penyelidikan kasus ini. Pak Maneger, sebentar. Tadi sudah saya clearkan bahwa para penghuni kerangkeng ini diminta atau dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan mereka siap untuk mengikuti segala macam aturan. Saya bayangkan termasuk yang mungkin tidak manusiawi. Tetapi ketika Anda bilang bahwa ternyata yang masuk ke kerangkeng itu, yang tadinya dibilang sebagai warga binaan, orang-orang binaan karena mereka adalah pecandu narkoba, ternyata tidak hanya para pengguna narkoba saja yang masuk ke situ. Siapa lagi, Pak, selain pengguna narkoba, Pak? Ya, saya kira tadi Kompas TV sudah juga memutar hasil rilis dari kawan-kawan yang ke lapangan. Kita menemukan sebetulnya kan penahanan ini kita menyebut sebagai penahanan yang ilegal kan ya. Kemudian dugaan tindak pidana TPPO sangat terasa karena ada perampasan kemerdekaan, bahkan ada penganiayaan, dan juga tim LPSK kan juga melakukan wawancara dengan keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Meskipun di awal disebut bahwa penyebab meninggalnya anggota keluarga itu akibat kesehatan, akibat penyakit tertentu, tetapi kemudian setelah diperiksa ternyata dibuka kapannya, ada lebam-lebam dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian keluarga justru meyakini bahwa meninggalnya anggota keluarga tidak murni akibat penyakit, tapi penganiayaan. Begitu, Mbak. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, sebelum saya tanya lebih detail soal perkembangan kasus ini, Pak Beni, saya mau tanya terlebih dahulu. Kemarin ada kritikan luar biasa dari masyarakat terhadap kepolisian daerah Sumatera Utara yang seolah-olah memberikan pernyataan melindungi Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Karena menyebutkan bahwa itu adalah, alih-alih menyebut itu sebagai kerangkeng, itu dibilangnya adalah sebagai sebuah tempat untuk membina atau warga binaan yang tadinya adalah para pecandu narkotika begitu. Nah, hari ini akhirnya Pak Kapolda menyatakan bahwa ada temuan, bahwa ada dugaan penganiayaan sampai dengan kematian, dan ternyata yang sudah masuk ke kerangkeng itu totalnya lebih dari 600. Apa yang berbeda, apa yang berubah, Pak Beni? Ya, yang pertama saya ingin mengomentari dulu ya. Saya mengikuti di media bahwa
banyak pihak berkomentar dari kepolisian, dari BNN dan sebagainya. Menurut saya BNN sebaiknya sebagainya. kita Menurut saya menjaga berkomentar dulu sebelum dilakukan penyelidikan secara komprehensif. Baru nanti keluarlah statement resmi. Sebagai contoh, untuk menilai apakah benar di situ panti rehab, itu tentunya nanti kaitannya dengan perizinan, kemudian prosedur, kemudian berkaitan dengan keterlibatan pakar, kemudian juga bisa diaudit secara transparan dan sebagainya, meskipun gratis. Tapi sebenarnya begini Pak, karena yang menyampaikan itu adalah Pak Kapolda, bilang bahwa ini adalah warga binaan karena mereka ini adalah pecandu narkotika. Sense of authority, karena pernyataan ini keluar dari Kapolda, justru itulah yang dianggap masyarakat jadi oke, berarti jangan-jangan polisi memang sudah mengetahui hal ini, tapi kenapa kemudian dibiarkan oleh polisi? Jadi justru karena keluar dari pernyataan dari Pak Kapolda, Pak Beni. Ya, justru kalau menurut kami ini terlalu terburu-buru. Oke. Terlalu terburu-buru karena sesungguhnya yang paham betul tentang masalah rehabilitasi adalah BNN. Jadi bagaimana dengan BNN Provinsi Sumut? Apakah sudah memonitor selama ini? Karena bagaimanapun sudah sekian ratus orang yang katakanlah direhab di situ. Kenapa tidak dengar bahwa di situ ada panti rehab? Ini patut dipertanyakan, karena ini konteksnya rehab ya. Nah, Pak Kapolda sendiri sudah meralat pernyataannya setelah ditemukan hal-hal yang ternyata lebih serius. Jadi sekali lagi menurut kami lebih baik kita berhati-hati untuk mengeluarkan statement sebelum ada kejelasan, kepastian dari hasil penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan. Oke. Saya akan jeda sejenak, sesaat lagi akan saya lanjutkan perbincangan dengan Pak Benny Mamoto dan juga Pak Menegger. Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam segera kembali.